Nikita Mirzani seakan tak habis peluru untuk memburu Dr. Reza Gledis. Meski kini ia menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lantaran berkas perkara pidananya sudah P21. Namun langkahnya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran kian membara. Ya, Nikita tetap pada pendiriannya menggugat Dr. Reza Gledis 100 miliar rupiah dengan tuduhan wan prestasi meski kini ia ditahan di Rumah Tahanan Khusus Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Persidangan terkait gugatan perdata wan prestasi Nikita Mirzani atas Dr. Reza Gledis pun kembali digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa proses persidangan gugatan wan prestasi tersebut berlangsung? Seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani dan juga pihak Dr. Reza Gledis atas persidangan wan prestasi dengan nominal fantastis tersebut? Benarkah pihak Nikita Mirzani masih menuding Dr. Reza Gledis menyangkal perjanjian kerjasama sebelumnya hingga terjadinya transfer uang senilai 4 miliar rupiah ke rekening Nikita? Dan apa pula yang membuat pihak Dr. Reza Gledis masih konsisten menilai bahwa aksi transfer uang 4 miliar tersebut justru dilatari dugaan adanya unsur pemerasan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perang hukum antara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis semakin panas. Nikita Mirzani yang kini dijerat gugatan pidana oleh Dr. Reza Gledis dengan tuduhan pemerasan dan dugaan tindak pidana pencucian uang hingga ia menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lantaran berkas perkaranya sudah P21 masih melakukan upaya hukum balasan. Ya, Nikita Mirzani yang telah menggugat Dr. Reza Gledis secara perdata dengan tuduhan wan prestasi, sidangnya kembali digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa suasana jalannya sidang perdata wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gledis tersebut? Sengketa ini bisa selesai lalu mediasi. Apakah yakin? Oh, jangan pertama. Dibantu oleh Panitra untuk menemui mediator yang bersangkutan. Demikian ya. Dan persidangan kita lanjutkan kembali menunggu laporan hasil mediasi. Demikian ya. Sebelum sidang itu ada yang disampaikan. Cukup ya. Sidang selesai dan boleh. Perjuangan Nikita Mirzani untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di balik jeratan pidana yang dijalaninya berdasarkan tuduhan dari Dr. Reza Gledis tampak semakin sengit. Perbedaan pandangan pun mencuat ketika Dr. Reza Gledis menilai uang 4 miliar yang mengalir ke rekening Nikita Mirzani sebagai bentuk pemerasan,
Justru pihak Nikita Mirzani menilainya sebagai pemberian yang sah, lantaran ada perjanjian kerjasama di baliknya. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Nikita Mirzani terhadap proses persidangan terkait gugatan wan prestasinya terhadap Reza Gledis yang tadi? Lalu seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Dr. Reza Gledis atas sidang gugatan wan prestasi Nikita Mirzani tersebut? Adalah pemeriksaan pihak yang dipanggil. Jadi dalam hal ini akan diperiksa apakah turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 hadir. Apabila mereka hadir, nanti akan diperiksa legalitasnya siapa yang mewakili. Nah, setelah itulah baru nanti majelis hakim akan mengambil sikap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Apabila para pihak sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat untuk diteruskan, maka harus dilakukan mediasi. Kan ada 2 hakim yudisial dan hakim non yudisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari untuk bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini, ya kan? Karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan apakah memberikan izin atau tidak. Nanti mungkin ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Hidup ini harus bersama, tidak ada yang kecil. Yang jelas peraturannya yang harus kita taati. Peraturannya seperti itu. Kita lihat nanti, ini kan saya belum ketemu nih, habis ini saya coba akan mencari hakim mediatornya siapa, kita jadwalin apakah minggu depan atau 2 minggu lagi, karena batasan untuk mediator itu, batasan untuk mediasi itu 1 bulan. Terhitung sejak nanti kapan, apakah sejak hari ini atau minggu depan nanti diputuskan oleh hakim mediator. Pertanyakan kenapa kami mengusulkan dari luar, itu memang salah satu hak kami ya, itu. Tapi itu kami akan kembalikan kepada majelis hakim. Prinsipnya begini, kami kan sudah diberikan kuasa, ya. Jadi kami akan menghadirkan klien kami kalau diperlukan. Ya, jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir pada saat sekarang ini kalau belum diperlukan, karena beliau mempunyai pekerjaan yang penting. Tapi kalau majelis hakim memerintahkan untuk dihadirkan para prinsipal, kami akan hadirkan seperti itu. Ini belum mediasi, ini namanya masih tahap persiapan, belum mediasi. Klien kami Dr. Reza dan Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi, karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami Dr. Reza dengan Nikita Mirzani untuk membahas. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Jadi setelah ini diserahkan kepada mediator, ya nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang. Begini masalah 100M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Dan setelah kami teliti tidak pada tempatnya itu dimasukkan. Ya, karena itu jelas ya bahwa itu adalah konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk investasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih relevansinya yang 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansinya. Jadi mungkin nanti perlu diperbaiki lah gugatannya sama mereka supaya 100M dihapus gitu. Kami aja penasihat kuasa hukumnya juga bingung, apalagi Dr. Reza yang taunya kosmetik kan begitu kan. Lebih bingung lagi dia.
Belum lama setelah Nikita Mirzani dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena berkas perkara pidananya atas gugatan dari Dr. Reza Gladys sudah lengkap atau P21, Nikita juga diketahui telah mengajukan gugatan perdata dengan dasar wan prestasi atas Dr. Reza Gladys. Kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, menjelaskan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk upaya Nikita untuk mencari kebenaran sekaligus meminta perlindungan hukum. Fahmi juga menyebut bahwa kejadian yang mendasari gugatan tersebut terjadi pada November 2024 lalu. Sidang perdata gugatan wan prestasi tersebut untuk menguji ada atau tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Atau, benarkah ada sesuatu yang disampaikan, namun kemudian diingkari lagi. Pihak Nikita merasa bahwa langkah hukum ini perlu ditempuhnya sebagai bagian dari hak Nikita Mirzani dalam mendapatkan kebenaran dan keadilan di muka hukum. Ini sidang perdata gugatan wan prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi wan prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Tergugat RJ dan ada satu lagi. oh suami istri berarti ya bang. Menurut Fahmi, gugatan perdata yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys untuk menguji soal pemberian uang senilai 4 miliar rupiah dari Dr. Reza Gladys kepada Nikita Mirzani yang sebelumnya disebut-sebut dalam kasus dugaan pidana pemerasan atas Reza Gladys. Pihak Nikita Mirzani mengklaim bahwa pemberian yang berujung tuduhan pemerasan tersebut telah merugikan nama baik Nikita Mirzani. Karena itu, Nikita Mirzani melayangkan gugatan ganti rugi wan prestasi sebesar 100 miliar rupiah sebagai bentuk kerugian imaterial. Pasalnya, sebagai seorang artis, Nikita Mirzani merasa nama baik dan kredibilitasnya tercoreng yang berdampak langsung pada pekerjaan dan mata pencahariannya. Tapi, apakah gugatan itu nantinya akan dikabulkan atau tidak? Menurut Fahmi, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Dengan gugatan tersebut, pihak Nikita berharap mendapatkan keadilan sekaligus perlindungan hukum atas kerugian yang dirasakan, baik secara pribadi maupun profesional. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu di review yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak, seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa, dia sendiri yang mengatur, dibagi dua kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Ini munculnya 100 miliar itu dari mana bang? Itu adalah kerugian imaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian imaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian imaterial ini ada bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan.
Mengejutkan, sidang lanjutan gugatan perdatawan prestasi dari Nikita Mirzani terhadap Reza Gledis siang tadi. Lantas, seperti apa pula respon kuasa hukum Reza Gledis atas Nikita Mirzani yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Lengkapnya berkas perkara Nikita Mirzani atau P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan disusul dengan pelimpahan tersangka bersama barang bukti yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 mendapat tanggapan menggembirakan dari pihak Dr. Reza Gledis. Dr. Reza Gledis melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, berharap agar pasca pelimpahan tahanan dan barang bukti tersebut, pihak kejaksaan segera menyiapkan dakwaan atas keduanya agar persidangan segera digelar. Menurutnya, hal tersebut bukan untuk kepentingan pelapor, tetapi untuk kepentingan tersangka, agar bisa melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan kepadanya oleh Dr. Reza Gledis. Ya pada prinsipnya itu pelimpahan dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan satu mekanisme hukum yang normatif ya. Kenapa seperti itu? Karena kan kemarin sudah disampaikan oleh Kasipenkum sudah P21. Nah itu tahap pertama ya. Dan kemudian hari ini adalah merupakan tahap kedua yang pada intinya adalah bahwa saudari NM dan IM sekarang ini sudah menjadi tahanan dari kejaksaan ya, di kewenangan kejaksaan. Nah kemudian dalam proses dalam hal ini untuk lanjutannya adalah masuk ke dalam proses dakwaan. Kita ini bukan soal puas atau tidak puas ya. Ini bukan, sebenarnya hukum ini bukan alat pemuas ya. Ini adalah hukum positif sebagai pengungkapan fakta hukum dengan dugaan peristiwa pidana. Klien kami ingin tetap bahwa laporan yang dia buat tertanggal 3 Desember dengan nomor 7355 harus diungkap. Ya, 4 peristiwa hukum dan 3 yang dilaporkan, dan 1 Desember pengaduannya 4 yang dilaporkan. Jadi kalau sikap dia, ya penyidik harus mengungkap itu. Tapi walaupun tidak diungkap dengan proses penetapan P21, nanti di fakta persidangan itu akan terungkap. Kalau sudah gugatan wan prestasi nggak akan kami buka karena kan nggak perlu gitu. Tapi kalau laporan kami ya terhadap 4 peristiwa hukum, terhadap 3 orang yang dilaporkan, dan terhadap alat bukti yang kami saji kepada penyidik, kami akan buka itu. Itu akan terbuka secara terang benderang. Siapa sih sebenarnya? Di sisi lain, kuasa hukum Dr. Reza Gledis yaitu Julianus Sembiring mengaku belum puas dengan kinerja penyidik. Pasalnya, laporan polisi dari Dr. Reza Gledis bukan hanya untuk tersangka Nikita Mirzani dan Mel saja, tapi dilayangkan terhadap 4 orang dan 4 peristiwa hukum. Pihaknya mempertanyakan kemana 2 orang lain yang ada dalam laporan polisi mereka. Mengapa hanya Nikita Mirzani yang dijerat secara hukum? Pihaknya pun menduga bahwa Nikita Mirzani hanya menjadi korban. Tak hanya itu, terkait lamanya masa tahanan Nikita Mirzani sebelum P21, Julianus Sembiring mengatakan bahwa Nikita Mirzani seharusnya tidak ditahan terlalu lama jika ia berbicara terus terang terkait kasus yang diadukan Dr. Reza Gledis. Persidangan secepat mungkin. Kenapa? Dalam persidangan nanti kan itu tersangka NM dan IM bisa menggunakan haknya untuk membela diri, dan kalaupun tadi dia merasa bahwa itu dan sebagainya, itu biasa. Tapi melihat ekspresinya kan dia kayak nggak takut gitu bang, akan dipersidangkan gitu loh. Soal itu merasa ya, benar gitu. Soal itu ya sah-sah saja ya, nanti kan di persidangan kan terbukti semua. Artinya kan itu ya nama juga seniman. Seniman kan bisa juga berekspresi seperti apapun seperti itu. Tapi nanti kita lihat di persidangan ya. Nah, Pangli juga bilang kebenaran akan terbukti, itu gimana bang? Oh iya, kebenaran pasti terbukti. Jadi laporan klien kami akan terbukti kebenarannya. Itu pasti. Bahwa itu benar itu. Dia akan membuktikan kebenaran laporan kami itu benar.
pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.